Sampai napas terakhir, insya Allah. Seberat apapun, selama ini saya sudah merasakan perjuangan yang berat. Saya sering kelaparan, kesulitan begitu banyak saya hadapi. Saya tetap berdiri. Saya tetap dengan janji saya akan tetap menjaga mereka dan memberikan mereka makan. Apapun resiko. Apa kabar Ibu Tini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Ibu ini jauh-jauh dari Lengkong Sukabumi datang ke Mimpi Jadi Nyata demi para owak ya Bu ya? Sesayang apa Ibu sama mereka? Saya sudah, karena saya nggak punya siapa-siapa, kecuali adik saya satu, saya sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Kalau boleh tahu, untuk para keluarga kesayangannya mimpi apa yang ingin Ibu wujudkan? Mimpi saya, seperti saya sudah katakan pada semua yang datang dan bertanya pada saya, bahwa saya ingin bisa membeli tanah yang memang berdekatan sekali dengan habitat owa Jawanya. Akan saya tanami buah-buahan khususnya pisang sebagai sumber makanan pertama untuk mereka. Sudah siap belum Ibu untuk bisa mewujudkan impian Ibu hari ini? Insya Allah. Siap Insya Allah, Ibu? siap. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Datang dari Lengkong Sukabumi. Iya. Kalau saya lihat tadi owa Jawa itu bentuknya unik sekali, warnanya bagus. Terus sudah gitu bentuknya dan juga perawakannya juga beda dengan kera biasa. Apa yang Iya. membedakan secara... Yang membedakan secara fisik itu, ini yang saya ketahui sebelum saya kehilangan penglihatan ya. Ya. Mereka memiliki warna abu silver. Ya. Terus mereka tidak berekor. Wajah, telapak tangan, telapak kaki dan di belakang tempat dia keluar ekor itu berwarna hitam. Oke, kalau tadi melihat di tayangan disebut ini sudah langka Bu. Tinggal 1.000 Ya. sampai dengan 2.000 2.000 ekor ekor. jumlahnya. Dan disebut endemik. Mengapa Bu sampai terjadi demikian? Karena mungkin di Indonesia yang saya tahu, dari apa yang saya baca dulu waktu saya bisa melihat, juga dapat informasi dari beberapa teman yang berkecimpung di owa Jawa juga, bahwa selain mereka menjadi binatang atau primata langka saat ini, karena mereka hidup itu hanya rata-rata di Kepulauan Jawa, dan saat ini yang saya tahu bahwa habitat terbesar atau populasi terbesar mereka itu ada di wilayah kami, di wilayah Lengkong. Bu, Betul. 10 tahun sudah mendedikasikan diri untuk merawat owa Jawa ini. Betul. Bisa diceritakan awalnya tuh bagaimana kisahnya Bu sampai akhirnya Awalnya mendedikasikan karena diri? rasa malu. Karena rasa malu. Ya. Dulu pertama kali saya, kalau tahu owa dari Jawa udah sejak kecil ya, karena saya lahir dan besar di sana. Dulu di kampung saya banyak sekali. Ya. Tapi ada mahasiswi dari Belanda yang waktu itu dia mau bikin skripsi dan dia mau menulis tentang owa Jawa. Ya. Kebetulan dia datang ke rumah almarhum kakak saya dan kakak saya meminta saya untuk nemenin dia ke hutan. Ya. Itu pertama kali ketika saya bincang-bincang sama dia,
maksud dia datang dari negara mana, terus apa uniknya owa Jawa, terus yang saya tanyakan juga berapa biaya yang dia harus keluarkan untuk bisa tinggal di kampung kami selama khususnya di Sukabumi untuk beberapa bulan. Ya. Dan ternyata biaya yang dia keluarkan gak sedikit. Terus uniknya owa Jawa selain sekarang udah menjadi primata langka, Ya. mereka mempunyai sifat yang unik yang lain yaitu dia binatang yang setia kepada pasangan. Jika pasangan mati nggak cari penggantinya tapi dia akan stres mati. Ya. Ya itu. Ada hal yang bisa kita belajar tuh dari Iya, owa Jawa ya Bu ya. Betul sekali. Nah Ibu jadi hari-hari nih masih makan mereka gitu? Pisang, pepaya? Iya, setiap hari. Setiap hari? Iya, tapi untuk saat ini khusus di tahun 2023 sampai 2024 ini saya ke sana hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau sebelumnya saya pagi sore ke sana. Pagi sore ke sana. Iya. Oke. Ada berapa yang Ibu rawat saat ini? Anaknya saat ini tinggal ada 4 ekor sama yang masih sekarang usianya menginjak 7 bulan. Yang lahir 8 Desember. Oke. Jadi sampai tanggal lahirnya aja Ibu ingat ya, udah kayak anak sendiri ya Bu ya. Ini Ibu beli makanan untuk mereka pakai uang sendiri jadinya? Pribadi, iya. Oh, boleh tahu Bu sehari-hari itu habis berapa? Untuk per bulannya aja ya diambil bulatnya itu 600.000 kurang lebih. 600.000 Iya. kurang lebih. Iya. Oke. Terus udah gitu selama 10 tahun nih Ibu merawat, kan sekarang sudah hampir punah ya Bu ya. Iya. Emang ada perburuan dari masyarakat sekitar atau bagaimana? Sebelumnya ini sudah jadi rahasia umum di tahun 98 itu kan sering terjadi pembalakan liar. Ya. Dan yang banyak menjadi korban itu owa Jawa. Ada yang ketiban pohon yang saat ditebang, mereka nggak sempat meloncat. Terus ada juga yang sengaja diburu dan diperjualbelikan. Ada juga yang dipelihara. Di tahun 98 sampai awal 2000-an masih di sana masih ada beberapa orang yang pelihara. Luar biasa sekali Bu Tini, kesehariannya mendedikasikan diri juga untuk merawat owa Jawa yang hampir punah. Dulu 10 tahun yang lalu masih cukup banyak di Lengkong, di tempat Ibu Tini tinggal di daerah Sukabumi, dan sekarang keberadaannya hampir punah. Nah mungkin untuk sebagian orang melihatnya mungkin ini sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Dedikasi yang diberikan oleh Ibu Tini ini sangat luar biasa untuk keberlangsungan hidup dan juga ekosistem. Bu Tini bahkan seperti kita ketahui juga penyandang tunanetra. Bu, boleh diceritakan Bu, tadi kalau saya lihat di video sebenarnya dulu Ibu melihat, Ibu tadi juga cerita bahwa Betul. warnanya Ibu tahu silver keabu-abuan. Iya. Sejak kapan Ibu tunanetra dan bagaimana kondisinya? Desember 2016 saat itu kita ada di tengah hutan. Jadi sebelum pergi normal. Tapi saat di tengah hutan kita melakukan penelitian 2 jam penelitian, tiba-tiba gelap. Oh. Udah. Sempat bisa lihat dulu, tapi saat itu kan Desember saat pertama kehilangan penglihatan itu Desember 2016. Ya, ini kondisi sekarang kedua-duanya tidak bisa melihat atau ada yang masih bisa melihat Bu? Yang kanan sekitar 20%-an mungkin. Kanan 20% melihatnya Bu? Iya. Oke. Jadi Yang kiri total udah. Yang kiri total. Iya. Bu, dengan kondisi mata seperti Ibu gimana keluar masuk hutan ceritanya Bu? Kalau masuk hutan karena mungkin saya sudah jalani udah lama. Tapi kalau jatuh itu udah hal biasa. Kalau jatuh kan udah keseringan kalau jatuh. Oke. Jadi kadang-kadang soalnya apalagi kalau udah musim hujan gitu kan banyak Licin. rumput yang merambat. Iya. Yang tadinya saya bisa berjalan biasa aja di situ bisa kaki nyangkut jatuh. Iya. Atau nggak sengaja karena di bawah juga akar nggak kelihatan, kadang-kadang itu rumput nyangkut, kaki saya nyangkut di akar pun jatuh juga. Masya Allah. Sehat-sehat ya Kalau Bu ya. berdarah-darah udah sering, udah biasa. Semoga Ibu diberikan kekuatan dan kesehatan lah untuk terus menjaga owa Jawa ini. Sehari-hari kalau saya lihat Ibu tadi ada warung gitu Bu ya? Iya. Oh, jualan. Itu sumber kehidupan saya dari situ buat Naruto juga. Jadi Jualan kalau kopi saya. jualan kopi. Iya. Gimana warga banyak yang belanja ke tempat Ibu? Untuk saat ini setelah lebaran ini alhamdulillah sampai detik ini sulit. Sulit. Semakin Bu. sulit dari dibandingkan sebelum saya lebaran. Kalau hari Senin ya dapat 20 aja udah alhamdulillah. Syukur. Kalau dapat 20.000 ya. Sehari berarti kalau sebulan 600 kan 600.000 belanja pisang aja Bu. Iya. Ibu hidupnya gimana? Itu kadang-kadang kalau saya numpangnya di warung kalau makan mie, kalau enggak saya numpang di rumah. Buat makan, kalau enggak ada buat beli makanan untuk saya ya saya numpang di rumah teman.
Ya Itu Allah. dikasih juga sih, bukan saya sengaja datang minta makan, enggak. Ya, Untuk Naruto pun, untuk keluarga Owa Jawa sih saya tidak pernah minta pada siapapun. ya, ya, ya. Sekeras apapun, sesulit apapun, saya berjuang sendiri. Hebat Ibu, kita berikan tepuk tangan. Semoga Ibu diberikan kekuatan, dengan keikhlasannya pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bu, kalau saya boleh tahu, pemerintah setempat gitu ya, perhatiannya terhadap Owa Jawa yang hampir punah ini gimana, Bu? Nol. Ibu pernah bicara sama ya kelurahan, kecamatan? Warung saya tepat ada di depan kantor kecamatan. Saya kelaparan aja, mereka nggak tahu. Insya Allah. Ibu tinggal sendiri aja sekarang? Keluarga gimana, Bu? Orang tua nggak ada. Adik satu udah menikah, udah punya keluarga di beda desa. Orang tua sudah meninggal. Tadinya tinggal sama ibu? Iya. Tadi kalau dengar cerita ibu saya tersentuh juga, ibu pengen memiliki mimpi untuk memiliki tanah agar ditanami pisang. Agar kalau sampai ibu nanti suatu waktu, kita ini semua pasti Bu, meninggal dunia itu udah pasti, Kita hal semua yang calon pasti, mayat. pasti akan meninggal gitu. Jadi harapan ibu keluarga Owa Jawa ini masih bisa ada penghidupan dan tidak punah. Kalau sampai ibu tidak ada, nggak ada lagi yang akan memberikan mereka makan. Satu desa pun tidak ada yang perhatian, Bu? Sulit, di sana sulit. Untuk mencari makanya dari pertama saya terjun sampai detik ini 10 tahun, saya nggak pernah minta bantuan siapapun. Kalau mereka mau ngasih, mereka menyumbang, saya terima, tapi saya tak pernah minta. Nggak pernah pada siapapun. Mau itu pada bupatinya sekalipun, saya pernah 2 kali bertemu bupati, dia cuma nanya gimana keadaan Owa Jawa, berapa ekor, udah itu aja. Saya nggak berani, sama camatnya aja yang, ya camat-camat dulu saya sering ketemu, saya nggak pernah, Pak saya minta uang buat beli pakan, nggak pernah saya. Mudah-mudahan hari ini Ibu mendapatkan apa yang Ibu inginkan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita beri kesempatan para juri ya Bu untuk bertanya. Kita beri kesempatan Ibu Ika, kami silahkan. Luar biasa ya, empatinya Bu Tini terhadap makhluk lain. Keinginan Bu Tini kan ingin punya tanah. Iya. Betul. Tapi kalau boleh kita tahu rencananya Ibu ke depannya gimana? Seandainya mimpi Ibu terwujud. Saya akan tetap ke sana untuk mengawasi mereka, juga untuk menjaga keamanan mereka, karena sampai saat ini masih ada ya yang berniat untuk menjelakai, masih tetap ada. Jadi kita harus waspada, dan seandainya tanah yang saya mimpikan itu memang bisa saya miliki, insya Allah semuanya akan ditanami pohon yang bisa berbuah untuk kantong makanan mereka di masa depan nanti. Tapi itu kan kalau nanam hari ini belum tentu mereka berbuah besok atau minggu depan ya. Jadi tetap walau bagaimanapun saya harus berusaha, saya harus bekerja keras juga agar nanti kalau kita memang punya tanah itu dan kita punya biaya untuk menanaminya, kita harus tetap menjaga agar tetap si tanamannya tumbuh dengan baik, terus keamanan Owa juga terjaga. Untuk seperti itu cita-cita saya. Terima kasih Ibu Ika pertanyaannya. Pak Halim, saya beri kesempatan untuk bertanya, silakan. Halo Ibu Tini. Halo. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Bu, tadi sempat cerita pertama kali pertemuannya dengan Owa Jawa dan segala macam gitu ya. Ibu boleh cerita juga sedikit sebelumnya. Kenapa akhirnya jatuh cinta dengan Owa Jawa ini? Seperti saya katakan tadi, karena rasa malu. Mereka yang datang dari Eropa, bahasa kita pun mereka nggak mengerti, mereka keluarkan biaya banyak. Terus mereka juga terkadang kalau ada di kampung saya mereka tidur ala kadarnya, tapi mereka mau menjaga dan berjuang untuk keselamatan Owa Jawa yang kita punya. Padahal mereka bukan siapa-siapa kita. Terus saya merasa kalau notabene itu kan biar Owa Jawa ada di kampung saya, terus ada di lingkungan saya, dan untuk datang ke sana saya tidak butuh biaya. Dengan jalan kaki saya bisa sampai di sana. Kenapa saya tidak peduli dengan mereka? Sementara mereka saat ini sudah menjadi primata langka. Padahal di negara lain nggak ada. Itu hanya ada di kita dan khususnya di kampung saya. Tuhan sudah titipkan itu ya Bu ya, rasa sayang itu ke hati Bu Tini. Betul. Karena saya nggak punya siapa-siapa. Ya saya sama mereka. Luar biasa. Bu Tini tadi juga cerita punya mimpi untuk punya lahan. Iya. Mungkin ada kebutuhan lain yang lebih mendesak Bu Tini saat ini yang mungkin tim bisa membantu? Gini kan,
Tadi saya bilang kalau seandainya saya ada rezeki untuk membeli tanahnya sekalipun, kalau misalnya hari ini saya tanami belum tentu berbuah besok. Jadi untuk per bulan saya berharap, saya bermimpi ada orang yang mau membantu saya, ya minimal meringankan beban yang ada di pundak saya dengan cara memberikan bantuan bulanan untuk owa Jawa sampai buah-buahannya nanti insya Allah saya tanam, mungkin kalau saya ada rezekinya bisa berbuah, bisa produksi. Itu. Karena dengan keadaan ekonomi yang saya hadapi saat ini berat, sangat berat sekali. Oke, terima kasih Bu Tini. Semoga mimpinya menjadi nyata Amin malam ya hari Allah. ini. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih banyak Pak Halim. Bu Tini ini tinggalnya di Lengkong, Sukabumi. Semoga pemerintah setempat memberikan perhatian kepada owa Jawa. Dan ini Ibu di hutan perhutani ya Bu ya? Ya. Semoga diberikan lahan juga oleh pemerintah setempat untuk dikelola dan ditanami makanan untuk owa Jawa yang diharapkan oleh Ibu Tini ke depan. Mudah-mudahan Bu ke depan ada perhatian dari pemerintah. Amin. Amin. Dan hari ini yang paling penting Bu, mimpi Ibu bisa menjadi kenyataan. Amin ya Allah. Semoga nanti setelah kita mendengar pejuang mimpi kita yang kedua, kita akan bersama-sama menyaksikan siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita ini yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata bersama dengan saya Ferdi Hasan. Kita telah berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama, Ibu Tini yang begitu luar biasa cintanya terhadap owa Jawa. Sekarang kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua, seorang ibu hebat dari Wonosobo. Kita panggilkan Ibu Adin Maratul Cusnah. Baik Mas Ferdi, para dewan juri dan juga para penonton. Saya sudah bersama dengan pejuang mimpi kita yang kedua, ada Ibu Adin. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu dari Wonosobo ya Bu ya? Iya betul. Saya ingin tahu, jauh-jauh dari Wonosobo, mimpi apa sih yang ingin Ibu wujudkan di panggung Mimpi Jadi Nyata Bu? Mimpi saya ingin menyekolahkan anak saya di SLB lagi dan mau kita punya BPJS, punya anak kita itu udah tidak pernah dibayar buat Ivo Ibrahim. Mau nangis ya rasanya ya, berjuang untuk anak-anak yang memang spesial, Iya betul. namun Kak. saat ini memang ada kendala. Iya Kak. Sudah siap Ibu untuk mewujudkan mimpi mereka? Siap. Siap, silakan maju 2 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Memiliki anak berkebutuhan khusus hal yang tidak mudah Bu. Saya juga punya satu. Semoga perjuangan Ibu malam hari ini bisa menjadi kenyataan. Betul, ya. Tadi Ibu Terima kasih. katakan sekolahnya tidak sekolah di SLB, dulu sekolah di SLB gitu. Dulu pernah sekolah di SLB tapi dulu karena corona kita berhenti. Terus tahun 2023 itu dia sekolah di SD Negeri 1 Maron. Di sekolah Bu, umum. Sulit pasti Bu. Saya Iya, juga pernah betul. memindahkan sekolah anak saya dari sekolah yang ada inklusinya ke sekolah umum. Sulit penyesuaian. Nanti saya akan tanyakan ya bagaimana kesulitannya. Oke. Tadi ada tunggakan BPJS juga. Iya. Ada berapa yang harus dibayarkan Ibu? Kalau dulu pernah saya cek itu sekitar 700 karena sudah lama sekali tidak pernah dibayar. Dulu juga punya saya ya tidak pernah dibayar tapi alhamdulillah kemarin pas saya cek di puskesmas ternyata punya saya itu sudah free, sudah PBI, udah yang swasta. Seharusnya kan kalau anak berkebutuhan khusus dengan kondisi perekonomian tertentu juga free Bu. Ya dulu pernah kita mengajukan ke perangkat desa tapi ternyata sampai sekarang itu belum ada kelanjutannya. Semoga ini bisa dengan ada acara ini nanti mudah-mudahan mendapatkan perhatian khusus insya Allah ya Bu ya. Amin. Terima Saya mau kasih. tanya lebih lanjut mengenai Ivo. Usia berapa sekarang Bu dan kelas berapa? Sekarang Ivo Ibrahim ini usianya mau 10 tahun bulan November dan sekarang kelas 1 harusnya mau naik kelas 2. Harusnya kelas 1 Iya. mau naik kelas 2. Iya. Down syndrome Ibu. Iya betul Kak. Ibu dari lahir sudah mengetahui bersama suami bahwa Ivo ini penyandang Down syndrome atau baru belakangan Ibu tahu? Kita taunya itu pas usia 3 bulan Kak. Usia Karena 3 bulan. ya dulu
pernah kita periksa ke dokter anak dan dokter anaknya itu merujuk kita ke rumah sakit. Dan ternyata di rumah sakit itu dia dirawat sampai 1 minggu, terus karena dia menderita flek paru-paru, kita setiap minggunya itu cek terus dari rumah sakit itu merujuk kita ke Gaki Magelang untuk cek kromosom itu sama kondoknya. Ya, memang Down syndrome itu ada kelainan kromosom awalnya Iya, Bu ya. betul. Jadi sekarang pengobatan atau terapi apa yang dilakukan Bu untuk Ivo? Kalau sekarang kita udah nggak pernah terapi Kak, karena itu ya karena terkait BPJS, kita dulu pernah meminta dari rujukan dari puskesmas ternyata tidak diberikan karena dari pihak rumah sakit yang dulu Ivo sempat dirawat itu tidak ada program terapi wicaranya. Itu cuma kita terapi untuk kejar tumbuh kembangnya. Oke. Semoga ada perhatian khusus Bu, saya doakan. Ya. Saya mengerti sekali perasaan Ibu seperti apa. Iya. Anak kedua Ibu namanya Zio. Iya, Usia betul, Kak. berapa Bu? Usianya 3 tahun Kak. 3 tahun. Iya. Bagaimana kedekatan Ivo dengan Zio? Bisa diceritakan kepada kami Bu? Ini kakak adik yang saling sayang menyayangi. Zio juga kadang kalau kakaknya ini pergi, dia langsung tanya, Bu Ivo kemana? Cari dulu katanya. Karena kan dia sering main tapi jauh gitu. Ya. Terus itu adiknya cari dulu Bu gitu. Ya. Terus kadang kalau kita lagi beli apa sesuatu itu dia ingat Bu Ivo 1 gitu. Dia tuh pokoknya saling sayang menyayangi. Semoga sampai kapanpun akan demikian Bu. Iya, terima kasih. Saling menyayangi dan juga saling menjaga ya. Iya. Kalau anak saya yang kedua Bu, jadi ada kakaknya yang nomor 2 berkebutuhan khusus dan juga ada yang kecil. Iya. Saling jaga memang mereka. Iya, betul. Kita doakan agar terus demikian ya Bu ya. Iya. Ibu mengajarkan Ivo untuk menjaga Zio atau emang jalan dengan sendirinya saja Bu? Iya, memang inisiatif dia sendiri, Kak. Oke. Kalau interaksi Ivo dengan, sekarang kan di sekolah biasa, dulu Iya. di SLB gitu. Iya. Gimana interaksi dan juga dengan tetangga dan lain sebagainya? Kalau di lingkungan itu memang sangat baik ya Kak, karena jaranglah kalau yang membuli itu kalau saya lihat kalau di lingkungan saya itu jarang. Semuanya orangnya baik-baik, jadi Ya. dia itu bisa bergaul dengan siapa saja. Ya. Gitu. Itu yang paling penting Bu, karena anak berkebutuhan khusus juga manusia, mereka Iya. juga butuh pengakuan dan juga butuh dihargai. Iya. Semoga masyarakat kita bisa terus tersosialisasikan. Iya. Ibu sendiri melihat Ivo anaknya seperti apa? Ivo ini anaknya sangat penurut, dia ceria, dia juga alhamdulillah sedikit demi sedikit dia bisa mandiri juga. Ya. Semua harapan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus adalah pas saat nanti kita nggak ada, harapannya bisa mandiri gitu ya Bu ya. Iya, Amin, betul. kita doakan. Iya. Tentunya banyak hal yang ingin diajarkan kepada Ivo, tapi pasti ada keterbatasan gitu. Betul. Bagaimana Ibu menerapkan berbagai hal yang ingin disampaikan dan juga mengajarkan Ivo dalam keseharian Bu? Kita mengajarkan ya seperti kita melakukan keseharian kita aja. Kita mengajarkan kebaikan, terus kita juga menyuruh dia untuk mengaji, berangkat sekolah seperti biasa. Ya. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan ngobrol dengan Ibu hebat ini, Ibu Adin. Jadi kehebatan seorang kakak bukan seberapa besar kekuatan dan juga badannya, tapi Betul. justru rasa kasih sayang terhadap adiknya. Sudah ada Ivo Ibrahim, kasih tepuk tangan dulu untuk Ivo. Assalamualaikum Ivo, apa kabar? Waalaikumsalam, hebat amat. Kamu umur berapa sekarang? Umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1. Punya temen banyak gak di sekolah? Iya. Iya. Alhamdulillah. Paling senang kalau di sekolah belajar apa Ivo? Belajar apa di sekolah?
Nulis. Apa? Nulis. Pasti anak hebat. Semoga nanti makin pinter makin hari ya Ivo ya. Iya, Nah kalau kita, lagi. Masya Allah hebat sekali Ivo. Bisa diceritakan sekolahnya di mana sekarang Bu? Sekarang itu sekolah di negeri SD 1 Maron. Dulu sempat awal itu kita berangkat sekolahnya full setiap hari sampai hari Senin sampai Sabtu itu full. Tapi setelah berjalan berapa bulan dia sekolahnya dibatasi seminggu 3 kali. Karena Mungkin karena keterbatasan guru. Oke. Betul. Karena dulu kan yang mengajak sekolah di SD negeri ini, SD Negeri Maron itu kepala sekolahnya. Terus karena kepala sekolahnya sekarang pensiun, jadi sekolahnya dia terbatas. Oke. Nah, pasti mengalami kesulitan Bu gitu ya dari sekolah SLB dan ke sekolah reguler itu. Iya, Jadi betul. bagaimana yang Ibu lihat gitu sejauh ini? Kalau saya melihatnya itu ya kurang ini pembelajarannya kurang. Oke. Karena mungkin bukan bidangnya guru umum ini untuk mengajar anak disabilitas. Sekedar mengingatkan lagi alasannya tidak bisa kembali ke SLB untuk melanjutkan sekolah kenapa Bu? Dulu kita karena corona terus karena corona itu kita berhenti, terus kita punya juga tunggakan di sana yang 5 bulan itu tidak dibayar. Berapa jumlahnya itu Bu? Karena kita ambil setiap bulannya itu 200, berarti 5 bulan 1 juta. 1 juta. Ibu mau Ivo sekolah lagi di sekolah SLB? Iya, Itu mimpi Ibu? iya. Insya Allah bisa tercapai ya Bu ya. Ibu dan suami pekerjaannya apa kalau saya boleh tahu Bu? Kalau saya di rumah jualan ciki, Iya, ya. Terus kalau suami saya jadi tukang parkir. jadi tukang parkir. Iya. Ada kekhawatiran Ibu terhadap masa depan Ivo dan juga anak-anak yang lain? Kekhawatiran untuk masa depan Ivo, takutnya ya saya sudah tidak. Ya saya sih berdoanya semoga saya dan suami selalu diberi kesehatan sama panjang umur sehingga kita bisa memberikan masa depan yang indah lah untuk Amin. anak ini. Kita doakan ya Bu ya. Ya. Kita beri kesempatan kepada juri untuk bertanya. Ibu Ya. Syofi, kami silahkan. Saya jujur, saya bisa memahami perjuangan seorang ibu ketika mendapatkan anak. Tapi kembali lagi, anak itu adalah anugerah Betul. yang harus kita syukuri. Iya, betul. Oh, yang ingin saya tanyakan, apakah saat ini Ivo masih menjalani terapi atau tidak ya Bu? Untuk sekarang sudah tidak, Kak, karena kita sudah keterbatasan biaya karena kita kan BPJS-nya sudah nggak aktif. Jadi kita nggak mendapatkan terapi. Terima kasih Bu Tetap Syofi. semangat ya Ibu ya. Iya, semangat selalu. Terima kasih Bu Syofi. Kita beri kesempatan Pak Robi untuk bertanya. Kami silahkan. Bu, saya mau tanya tadi kan salah satu mimpi Iya. ibu dan suami adalah menyekolahkan Ivo ke sekolah SLB. Kalau Betul. boleh tahu apa nama sekolah SLB-nya Bu? Yang nanti akan ibu masukkan Ivo ke pindah sekolahnya nanti. Karena dulu udah pernah di SLB Aisyah Saadah ini kan kita sudah kenal gitu loh. Maksudnya kalau kita masukkan ke situ lagi mungkin adaptasinya Ivo ini enggak sulit. Sama di sana juga ada terapi wicara dan juga ada biasanya ada pemeriksaan dokter itu 1 bulan sekali. Dan berapa itu biaya untuk pindah sekolahnya dari sekolah biasa ke SLB tersebut? Kalau dulu waktu pertama daftar itu pendaftaran itu sekitar 1.300.000. 1 juta. Ya, Oke Bu, terima Betul. kasih. sama-sama.
Terima kasih banyak Pak Robi untuk pertanyaannya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk perjuangan yang luar biasa dari Ibu Adin. Semoga malam hari ini mimpi Ibu Adin untuk Ivo dan juga keluarga bisa tercapai dan ada perhatian seperti yang dikatakan oleh Ibu Sofi tadi dari Pemda Wonosobo khusus untuk dapat memberikan BPJS yang tidak berbayar bagi Ivo Ibrahim. Setelah ini kita akan ketahui siapakah di antara dua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan jadi kenyataan. Baik, para Dewan Juri dan juga Mas Ferdi, para penonton sudah hadir kembali dua pejuang mimpi yang hebat sekali malam hari ini di panggung Mimpi Jadi Nyata. Dua-duanya pasti deg-degan, kita juga deg-degan ya. Perasaannya gimana Ibu Tini? Nervous. Nervous ya, luar biasa nervous ya. Kira-kira keluarganya akan dibantu atau tidak, seperti itu ya. Ibu Adin juga begitu ya untuk anak-anak. Tapi yang punya jawabannya bukan saya. Sayangnya rekan saya yang punya jawabannya. Aduh. Silakan Mas Ferdi. Terima kasih Dika, ini adalah momen yang sulit tentunya bagi kita semua karena kita harus memutuskan hanya satu orang pejuang mimpi yang mimpinya akan terwujud. Setelah ini kita akan melihat grafik. Kalau angka berhenti di angka 3 berarti mimpi pejuang mimpi kita tidak terwujud. Jika grafik berhenti di angka 2 berarti proses perwujudan mimpi akan diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Jika grafik berhenti di angka 1, mimpi salah seorang pejuang mimpi kita akan terwujud. Mari kita segera mulai, Ibu Adin dan juga Ibu Tini. Semoga apapun hasilnya dapat menjadi yang terbaik untuk ibu-ibu sekalian. Segera kita akan melihat grafik dalam waktu 5 detik. Waktu yang kami sediakan adalah 40 detik. Kita akan lihat grafik bergerak langsung melewati angka nomor 3. Ibu Tini sudah melewati angka 3, begitu juga dengan Ibu Adin. Siapa yang proses perwujudan mimpinya akan diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Waktu masih ada 15 detik, sama-sama kejar-kejaran. Ibu Tini sudah melewati proses perwujudan mimpi, begitu juga dengan Ibu Adin. Siapakah yang mimpinya terwujud? Waktu habis dan selamat Ibu Adin. Alhamdulillah Ivo berhasil pindah ke sekolah SLB dan tunggakan BPJS akan dilunasi berkat para dewan juri yang mereka memberikan kontribusi kali ini untuk Ivo Ibrahim. Kita berikan terima kasih dan ucapan selamat tentunya untuk Ibu Adin dan terima kasih kepada para dewan juri. Ada yang ingin disampaikan Ibu dan bagaimana perasaannya? Saya sangat berterima kasih sekali untuk Dewan Juri, untuk kakak dan untuk semuanya sudah support kita. Ini sangat berarti bagi kita. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak sekali. Itu saja. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi pada Dewan Juri semuanya yang telah berkontribusi. Dan kepada Ibu Tini, jangan bersedih hati karena proses perwujudan mimpi diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Tadi Ibu mengatakan bahwa jika menanam itu membutuhkan waktu untuk bisa memetik hasilnya. Tim Mimpi Jadi Nyata akan memberikan kontribusi makanan untuk Owa Jawa selama 2 tahun penuh, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Tini perasaannya? Senang banget karena itu sangat membantu meringankan beban saya. Ya. Insya Allah terima kasih untuk semuanya. Semoga dalam proses 2 tahun ini cita-cita Ibu bisa mendapatkan tanah juga bisa terwujud ya Bu ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ini satu hal yang benar-benar jadi kebahagiaan untuk kita semua ya. Betul. Dan akan lebih bahagia lagi kalau banyak pihak yang bisa sama-sama bersama The ITV. Sama-sama kita wujudkan mimpi orang-orang hebat di luar sana. Kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pihak, pengusaha, individu yang mau bersama-sama melangkah bersama The ITV dan Mimpi Jadi Nyata. Kita wujudkan mimpi-mimpi orang hebat di luar sana untuk bisa selalu membahagiakan orang-orang tersayang. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan para pemirsa di rumah untuk mengunduh The I Plus di gawai Anda untuk bisa menyaksikan konten-konten inspiratif kami, menggenggam kesempatan kebaikan ladang berkah dimanapun, kapanpun. Terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Anda bersama kami di Mimpi Jadi Nyata dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
seluruh penonton dan para pejuang mimpi kita ini. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat malam dan kita jumpa di Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh